Didukung oleh Tiga calon presiden mengisi malam tahun baru dengan cara berbeda. Apa saja pesan mereka di tahun politik ini? Ganjar Pranowo menjenguk relawan Ganjar Mahfud yang dianiaya oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Bagaimana sikap Ganjar dan TPN atas aksi penganiayaan tersebut? Halo, selamat sore pemirsa. Memasuki tahun baru dan tahun politik 2024, seluruh capres makin giat kampanye. Mesin-mesin partai pun makin panas menjelang tanggal pemilihan. Kabar tersebut beserta kabar lainnya seputar pemilu akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan dalam Kabar Pemilu. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghabiskan malam tahun baru di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, Anies Baswedan juga bertemu dengan relawan Amin di warga yang merupakan warga Yogyakarta. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar malam tahun baru di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Datangan Anies disambut antusias para pengunjung yang datang ke kawasan Malioboro. Buat Anies, Yogyakarta merupakan daerah yang mengesankan karena masa kecilnya dihabiskan di kota gudeg ini. Buat kami ini pulang kampung, karena rumah saya belakang Malioboro. Ada namanya Jalan Dagen, di situ ada komplek Taman Yuwono, disitulah masa kecil saya. Jadi bagi kami, kembali ke Malioboro adalah kembali ke kampung masa kecil, dan suasananya memang sudah beda sekali. Betul seperti Anda bilang tadi, dari mana-mana. Tadi saya tanya, dan dari Lampung, dari Medan, dari Tuban, dari Manado. Jadi Kebumen, dari mana-mana. Jadi suasana kemeriahan ini, dan bagi saya juga ini di ujung akhir perjalanan tahun 2023, tahun yang sangat mengesankan, dan bersyukur bisa merayakan ini bersama keluarga di Jogja. Tahun lalu Anda belum menjadi calon presiden, kita tahu. Jika tahun ini Anda jadi calon presiden, euforia berbeda pasti terasa. Seperti apa? Tahun 2023 ini tahun paling mengesankan. Barangkali ini tahun di mana saya berjabat tangan terbanyak dalam sejarah hidup saya. Tak terhitung lagi jabat tangan di tahun 2023. Jadi kalau saya ditanya apa yang salah satu paling mengesankan adalah jumlah jabat tangan tahun ini. Di akhir tahun ini, kenapa Jogja dan apa aspirasi masyarakat selama Anda kampanye dari pagi pengajian kemudian tadi ke posko pemenangan, apa yang mereka sampaikan kepada Bapak? Gini, dulu saya bertugas di pemerintahan, dan ketika akhir tahun masyarakat liburan, kami di pemerintahan berjaga. Kami di pemerintahan memastikan lalu lintas, memastikan seluruh fasilitas sarana prasarana lancar. Hari ini saya tidak punya tanggung jawab itu. Jadi kami bersyukur bisa bersama-sama akhir tahun bersama keluarga dan ketemu dengan begitu banyak relawan. Kebetulan di Jogja tadi ada beberapa acara-acara relawan, ada posko, ada ketemuan dengan teman-teman lama, teman SD, SMP, SMA, kita ya reuni-reuni kecil lah di sini di akhir tahun. Jika Anda terpilih nih Pak sebagai Presiden Indonesia 2024, apa yang jadi concern utama yang harus Anda benahi di Indonesia? Hal apa saja? Ada banyak, tapi kita ingin perubahan itu menjadi harapan baru. Perubahan adalah harapan baru. Harapan untuk hidup lebih baik, kebutuhan pokok lebih murah, lapangan pekerjaan lebih mudah, harga beras lebih murah. Jadi perubahan adalah harapan. Dan itu yang kami bawa sekarang, yang nanti ketika bertugas di pemerintahan, kami berkomitmen untuk menjadikan harapan-harapan itu kenyataan. Di tahun baru ini Anies Baswedan optimis Indonesia berubah menjadi lebih baik sesuai dengan tagline pasangan Amin, perubahan dan harapan baru. Dari Yogyakarta, Adi Mulya Rahman, TV One mengabarkan.
Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto juga mengaku optimistis menghadapi tantangan peluang dan harapan pada tahun 2024. Lalu seperti apa harapan Prabowo Subianto di tahun 2024? Berikut wawancara reporter TV One Fatimah Albar bersama Prabowo Subianto yang berlangsung di kediamannya di Jakarta. Saya saat ini sudah bersama narasumber yang luar biasa, calon Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, terima kasih sudah menerima TV One di sela kesibukan Bapak. Pak Prabowo, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Pak Prabowo, di penghujung tahun 2023 ini, mungkin ada momen yang paling berkesan untuk Bapak. Dan apa sih Pak sebenarnya makna pergantian tahun untuk Pak Prabowo Subianto? Ya, tentunya ya pergantian tahun menunjukkan bahwa kita sudah selesai melaksanakan kehidupan kita, tugas kita dalam tahun yang lewat, dan kita hadapi tahun yang akan datang. Berarti kita hadapi tantangan di depan, kita hadapi prospek ke depan, tapi juga kita hadapi harapan, kita hadapi peluang. Jadi saya selalu optimis menghadapi masa depan. Prabowo kan sudah berkunjung, berkampanye, bersilaturahmi, bertemu langsung dengan masyarakat. Apa sih Pak suara masyarakat, harapan masyarakat kepada Pak Prabowo? Mereka berharap tentunya ada yang bisa memimpin negara ini dengan membawa perbaikan hidup mereka. Intinya itu ya. Rakyat kita masih banyak yang menghadapi kesulitan hidup. Banyak sekali yang hidup dengan sangat-sangat susah, sangat prihatin. Itu yang membuat saya mendorong saya terus untuk berjuang, untuk ingin bisa lebih berbuat untuk rakyat. Mungkin terakhir untuk pemirsa, harapan Bapak untuk bangsa Indonesia di tahun 2024 ini apa Pak? Saya harap bangsa Indonesia selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan dilindungi, diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Saya berharap tahun 2024 ini tahun yang memberi peluang besar. Tentunya saya berharap saya menerima mandat dari rakyat, sehingga bersama rakyat kita akan membangun masa depan yang hebat untuk rakyat kita. Pak Prabowo, sekali lagi terima kasih sudah berbincang sedikit dengan TV One, yang luar biasa. Selamat tahun baru Bapak, semoga sehat selalu, capaiannya pun tercapai. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih. Iya, demikian pemirsa itu perbincangan kita dengan Pak Prabowo Subianto, dan momen-momen berharga yang dihadapi langsung oleh Pak Prabowo selama di lapangan, berkampanye dan berkeliling. Dan demikian dari kediaman Prabowo Subianto, Fatimah Albar, Andri Panca, TV One melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi malam tahun baru dengan menghadiri acara sholawat bersama ribuan warga di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu Ganjar berpesan agar warga bisa menjaga suasana damai dalam proses pemilu tahun 2024. Ribuan warga dari sejumlah daerah berkumpul di Desa Cetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan sholawat malam pergantian tahun 2024. Sholawat malam tahun baru itu makin meriah berkat kehadiran Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyempatkan diri hadir di tengah kesibukannya berkampanye keliling daerah. Ganjar pun ikut bersama warga melantunkan sholawat untuk Nabi dan keselamatan bangsa. Sementara terkait tahun politik 2024, Ganjar berharap masyarakat bisa mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan juga perhatian dari pemerintah. Buat saya pergantian tahun biasa saja, itu hanya ganti kalender. Yang penting adalah menata hati kita untuk memperbaiki diri agar esok hari lebih baik dari hari ini. Pak Ganjar, pergantian tahun 2023 ke 2024 ini tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada momen pemilu yang akan datang nanti. Apa sih Pak Ganjar, dari Pak Ganjar sendiri, list goals begitu Pak Ganjar untuk tahun 2024 ataupun harapannya? Ya, saya berdoa mudah-mudahan di 2024
lebih bisa memberikan kedamaian, kebahagiaan kepada warga, dan masyarakat akan merasa, ya kami hidup di Indonesia, merasakan sama seperti yang lain, dan kemudian mendapatkan perhatian dari siapapun, wabil khusus dari pemerintah. Pak Ganjar, kami terus mengikuti Pak Ganjar dalam pemberitaan gitu. Pak Ganjar dalam beberapa waktu terakhir terus berkunjung ke masyarakat, turun ke masyarakat untuk mendengarkan suara rakyat. Sejauh ini Pak Ganjar, apa suara rakyat yang hingga kini membekas di perasaan Pak Ganjar selama berkunjung ataupun berkampanye ini, Pak Ganjar? Ya, mereka berharap mendapatkan pekerjaan lebih gampang, pendapatannya bisa meningkat karena harga-harga wabil khusus beras saja sekarang naiknya tidak mau turun lagi begitu. Dan itu artinya turunannya produksi mesti lebih baik, terus kemudian stabilisasi harga mesti lebih baik gitu kan. Dan mereka teriak keras anti korupsi. Jadi birokrasi yang korupsi mereka tidak suka. Jadi itu yang cukup membekas. Tentu ada banyak problem kesehatan, pendidikan yang kami catat dengan baik apa yang menjadi masalah-masalah yang disampaikan. Ganjar juga berpesan mengajak masyarakat untuk bersatu dan tidak mudah dipecah belah oleh pihak manapun saat tahun politik pemilu 2024. Kegiatan sholawat ini pun ditutup dengan doa bersama Ganjar dan juga ribuan warga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, Nadila Saleh, TV One mengabarkan. Apa saja agenda Capres-Cawapres di hari pertama tahun 2024 ini pemirsa, kabarnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Kabar Pemilu, kami kabarkan, Anda putuskan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka berkampanye dengan menghadiri acara Senam Gemoy di Solo, Jawa Tengah. Gibran juga belusukan ke Pasar Gemolong. Gibran Rakabuming Raka mengawali kampanye awal tahun di wilayah Solo dan sekitarnya. Kampanye awal tahun ini dipusatkan di 5 titik di wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Agenda pertama dimulai dengan menghadiri kegiatan Senam Gemoy bersama masyarakat. Gibran mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpancing hoaks yang beredar di media sosial. Selalu saya sampaikan di setiap forum, pilihannya beda enggak apa-apa, yang penting warganya rukun, warganya menghormati satu sama lain. Kita kalau di pasangan nomor 2 kita ini ya Pak, tidak mau saling menjelekkan, tidak mau fitnah, tidak mau menyebarkan hoax. Masih di sekitar lokasi yang sama, Gibran juga mengunjungi Pasar Gemolong untuk berinteraksi dengan para penjual. Gibran membeli beberapa jajanan pasar dan buah-buahan serta membagikan buku pada anak-anak kecil di area sekitar pasar. Dari Sragen, Jawa Tengah, Syahda Yostisa, Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Agenda Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini berziarah ke makam orang tuanya. Selain itu, apalagi pemirsa, giat dari Capres Anies, Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2, sejak pagi tadi juga melakukan kampanye ke beberapa titik di wilayah Sragen. Sementara itu, Capres nomor urut 3 hari ini berada di Semarang, Jawa Tengah. Kita akan melihat seperti apa giat mereka atau hal-hal yang dilakukan di masa kampanye ini dari masing-masing titik. Pertama, kami akan mengajak Anda menuju ke rekan kami, ada Andri Prasetyo yang saat ini berada di Sleman, Yogyakarta. Tampaknya akan mengabarkan agenda dari Anies Baswedan di sana. Silakan. Ya, selamat sore Tisa Noven dan juga pemirsa. Memang benar sekali calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ini pada awal tahun 2024 ini berkegiatan di Yogyakarta melanjutkan agenda dari hari kemarin. Anies pada tadi pagi memang ini berkegiatan bersama istrinya di kawasan Dagen Malioboro dengan mengenang masa kecilnya, mengingat Dagen Malioboro ini kawasan ataupun kampung Anies Baswedan waktu kecil. Kemudian belum lama ataupun sekitar 1 jam yang lalu, Anies Baswedan ini berziarah ke makam orang tuanya
yang berada di makam Universitas Islam Indonesia di Jalan Kaliurang, Sleman, tepat di belakang saya mengabarkan ini. Anies berziarah ini datang bersama istrinya Ferry Farhati dan juga putrinya Mutiara Baswedan. Kemudian ada juga ibunda Anies ikut berziarah juga ke sini serta seorang adik laki-lakinya. Anies berziarah bersama keluarga sekitar setengah jam ataupun 30 menit di lokasi ini. Dan memang Tisa dan juga pemirsa dapat kami kabarkan memang orang tua Anies ataupun ayahanda Anies yakni Rashid Baswedan memang dimakamkan di kompleks makam UII Yogyakarta ini karena Rashid Baswedan orang tua Anies ini sebelumnya ataupun semasa hidupnya ini adalah seorang pengajar di kampus UII Yogyakarta. Rashid Baswedan dahulu juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi UII dan sehingga ketika meninggal ayahanda yakni Rashid Baswedan ini dimakamkan di kompleks makam UII di Sleman, Yogyakarta di sini. Dan setelah dari makam ini memang Anies berkegiatan internal bersama keluarganya dan belum diketahui nanti apakah ada agenda lain pada hari ini di Yogyakarta ataukah Anies akan langsung terbang ke daerah lain untuk melanjutkan safari politik ataupun kampanyenya. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan dari Yogyakarta. Kita kembali ke Jakarta. Rifana Feni. Baik, terima kasih Andri Prasetyo. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan kami ada Sahda Yustiza di Solo, Jawa Tengah akan menggambarkan seperti apa agenda yang hari ini dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka. Silakan Syahda. Baik, selamat sore pemirsa. Benar sekali bahwasannya di hari pertama awal tahun baru Cawapres nomor 2 yang juga merupakan wali kota Solo yakni Gibran Raka Buming Raka ini melakukan kampanye di awal tahun di wilayah Solo dan juga sekitarnya. Tepatnya memang untuk agenda ini dilangsungkan atau dipusatkan di kabupaten di wilayah Jawa Tengah, di mana ini dimulai dari 5 titik Dimulai dari 5 titik. Yang pertama, Gibran ini menghadiri salah satunya senam gemoy di Kabupaten Sregen. Kemudian juga di kala itu Gibran juga bertemu dengan masyarakat, di mana kehadiran Gibran juga disambut antusias oleh masyarakat di situ. Dan masih di dalam lokasi yang sama, ini Gibran juga sempat belusukan di pasar Gemolong, untuk kemudian berinteraksi dengan para penjual dan juga masyarakat di situ. Dan nampak berdasarkan pantauan kami juga ia juga sempat membeli beberapa jajanan pasar sekaligus juga buah-buahan di sana, dan juga ia sempat membagikan buku kepada anak-anak kecil yang berada di sekitar pasar Gemelong tersebut. Nah, selain itu pemirsa, untuk titik selanjutnya ini Gibran bertolak ke daerah Gilirejo Baru di kecamatan Sragen maksud saya, di mana di dalam kali ini melakukan agenda yakni Gibran Mendengar. Di dalam program Gibran Mendengar ini Gibran juga bertemu langsung dengan pihak-pihak dari Karang Taruna, kemudian PKK dan juga petani hutan. Ini juga saling membagikan aspirasi mereka, di mana ada harapan bagi mereka untuk sama-sama meningkatkan potensi anak muda agar bisa mengolah sistem pariwisata yang ada di situ. Kemudian juga Gibran kemudian juga masyarakat khususnya para ibu-ibu ini juga mempertanyakan mengenai masalah kelangkaan pupuk. Tentunya Gibran Raka Buming Raka sendiri ini memberikan solusi bagi masyarakat di sana untuk bisa sama-sama, dalam artian karena dalam proses visi misi Gibran ini ada bagian pemerataan pembangunan, sehingga program kerja yang memang sudah dilakukan di Solo ini bisa kemudian dihilirisasi ke wilayah-wilayah lainnya seperti itu. Dan setelah dari wilayah Gilirejo, Gibran juga bertolak ke Gedung Kartini di wilayah Sragen, dan di sini dengan melakukan Gibran Mendengar, Gibran bertemu dengan para pelaku UMKM dan juga pedagang, di mana khususnya mereka bagi para pedagang kaki lima ini berharap bisa mendapatkan tempat atau akses yang lebih mumpuni bagi mereka yang ingin berjualan. Dan tentunya Gibran Raka Buming Raka ini
menawarkan solusi bahwasannya nantinya akan diberikan spot-spot khusus. Nah, untuk titik terakhir yakni di Desa Kandang Sapi, Jenar Sragen, Gibran di sini ini ada momentum menarik di mana Gibran juga sempat kehilangan sinyal di sini dan cawapres nomor urut 2 ini berupaya untuk memperbaiki kondisi sinyal yang berada di sana. Sementara untuk kegiatan kampanye ini memang berlangsung dari pagi tadi dan juga sampai siang, dan hingga kini kami belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut apa saja nanti kegiatan yang akan dilangsungkan Gibran di Kota Solo untuk kembali bertugas sebagai wali kota. Sementara demikian. Baik, terima kasih Syahda. Selanjutnya kita menuju ke rekan kami ada Didit Kordias di Semarang, Jawa Tengah akan mengabarkan agenda dari Ganjar Pranowo hari ini. Silakan Didit. Halo, Didit Kordias, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, hari ini baru calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo berada di Semarang. Ada 4 agenda nanti di Semarang mulai siang ini tadi. Yang pertama tadi Ganjar bertemu dengan tim pemenangan cabang Jawa Tengah serta para relawan di Karesidenan Semarang, serta ada partai pengusung dan perwakilan partai pengusung seperti Partai P3, Perindo, serta Hanura, dan juga Partai PDI Perjuangan. Di kesempatan ini tadi Ganjar berpesan kepada para relawan dan tim pemenangan cabang untuk menyemangati mereka bahwa selama ini survei-survei yang ada di sering keluar saat ini dianggap tidak sesuai dengan apa yang ada, karena Ganjar cuma keliling di setiap daerah, masih banyak warga yang menyapanya, dan ini menunjukkan bahwa dia masih tenar di kalangan para pendukungnya. Ganjar tadi berpesan ada tiga pesan dari tetap semangat untuk menyebarluaskan kebenaran tentang Ganjar Mahfud. Terus yang kedua, program-program untuk mensosialisasikan program-program ke masyarakat. Yang ketiga, para relawan dan tim pemenangan supaya selalu mengadakan simulasi pencoblosan, karena selama Ganjar berkeliling di setiap daerah, masih banyak orang yang belum tahu bagaimana apa yang dicoblos nantinya atau bagaimana cara mencoblos. Jadi Ganjar menekankan ini agar supaya tim relawan mensosialisasikan ke masyarakat untuk mengadakan sosialisasi pencoblosan. Tadi juga Ganjar berpesan mengenai peristiwa di Boyolali, bahwa peristiwa di Boyolali ini malah menambah semangat para relawan untuk membuktikan kebenaran yang ada, bahwa Ganjar minta untuk kasus ini tetap diusut tuntas. Begitu, Tessa. Baik, terima kasih Didit Kordias atas laporan Anda. Dan sebelumnya juga ada rekan kami mengabarkan dari Sleman, Yogyakarta dan juga Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, Ganjar Pranowo menjenguk relawannya yang dianiaya oleh oknum anggota TNI. Kabarnya usai jeda berikut. Pemirsa, Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis survei peta Pilpres pasca debat Capres yang menempatkan Prabowo Gibran di urutan pertama dalam tingkat elektabilitas. Survei dari CSIS juga menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik, sementara urutan KPK jeblok turun jauh akibat banyaknya kasus yang menerpa KPK dan penanganan kasus yang tak tuntas. Pasca debat perdana Capres-Cawapres, peta Pilpres mulai menunjukkan perubahan. Center for Strategic and International Studies atau CSIS merilis survei yang sebelumnya dilakukan pada tanggal 13 hingga 18 Desember 2023 lalu. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dengan tingkat keterpilihan sebesar 43,7%. Sementara di posisi kedua, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menunjukkan peningkatan di tingkat elektabilitas di angka 26,1%.
Sedangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati urutan 3 dengan 19,4%. Oke, jadi kita ini tingkat elektabilitas. Jadi ketika survei kami lakukan, itu kita menanyakan bila saat ini Bapak Ibu sedang berada di bilik suara atau TPS, ya, siapakah yang akan Ibu Bapak pilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Survei yang kita lakukan pada 13 sampai 18 Desember itu menunjukkan, saya dari paling awal ya, sesuai nomor urut, pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin di survei kita tingkat elektabilitasnya di angka 26,1%. Kemudian pasangan Prabowo dan Gibran di angka 43,7 ya. Dan pasangan Pak Ganjar Pak Mahfud 19,4. Di sisi lain, survei dari CSIS juga menunjukkan perubahan drastis di sisi tingkat kepercayaan publik pada lembaga negara. Kejaksaan Agung saat ini menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya publik, berada di posisi ketiga, di bawah TNI dan Presiden, yang secara berurutan menempati posisi pertama dan kedua. Kejaksaan mendapat kepercayaan publik terlihat dari jumlah penyelamatan uang sebanyak 74,733 triliun. Serta penanganan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik seperti kasus korupsi proyek BTS 4G di Kominfo yang menjerat menteri hingga anggota BPKA Syanul Kossasi. Sementara itu, kepercayaan publik terhadap KPK justru kian merosot. Banyaknya kasus yang menerpa KPK dan penanganan kasus yang tak tuntas menjadi faktor turunnya kepercayaan publik. Jadi kalau kita lihat data ini, memang kalau kita bandingkan di antara lembaga-lembaga penegak hukum, memang trust kepada KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan. Ya. Jadi saat ini trust publik atau pemilih pada KPK hanya atau berada di angka 58,8. Ya. Tentu ini juga kabar buruk sebenarnya, karena di awal-awal dulu dan beberapa tahun 3 tahun sebelumnya, trust KPK itu bahkan 3 teratas. Sekarang drop cukup dalam, dan ini tentu mengkhawatirkan bagi agenda-agenda pemberantasan dan penindakan korupsi ke depan. Gambaran ini diharapkan dapat menjadi pegangan para pemimpin terpilih nantinya untuk terus memperbaiki sistem penegakan hukum. Tim TV One mengabarkan. Dukungan partai dan relawan untuk ketiga capres dan cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 semakin gencar dan terlihat jelas. Seperti Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumatera Utara menyalurkan bantuan kepada Taman Pendidikan Al-Quran. Jaringan Santri Indonesia atau JSI Sumsel yang menggelar doa dan zikir untuk Prabowo dan Gibran, pemirsa, dan ratusan relawan dan kader Partai Kebangkitan Bangsa lain pun optimis bahwa Amin akan menang 1 putaran. Ratusan kader dan relawan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bandung gelorkan dukungan penuh pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan yel-yel dukungan Amin. Mereka optimistis pasangan Amin yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Hal tersebut dapat terlihat dari elektabilitas dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang mengalami tren kenaikan di sejumlah survei terakhir. Atas hal itu, Timnas Amin yakin di Pilpres 2024 nanti pasangan Amin dapat memenangkan hanya 1 putaran. Jaringan Santri Indonesia JSI Sumsel menggelar doa dan zikir untuk mendoakan pasangan cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran menang dalam pemilihan presiden 2024. Puluhan ribu masyarakat datang berbondong dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Selatan untuk memberikan doa kepada cawapres Prabowo dan Gibran menang 1 putaran. Para pendukung sangat optimis pasangan Prabowo Gibran menang dalam pemilihan presiden 2024. TKD dan Jaringan Santri Indonesia akan terus berjuang memberikan yang terbaik bagi calon presiden Prabowo Gibran. Bukan hanya Islam, termasuk tidak salah mendoakan.
Sukarelawan Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumatera Utara berkomitmen memajukan pendidikan keagamaan sebagaimana visi misi pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Komitmen diwujudkan dengan membantu berbagai kegiatan lembaga keagamaan kecil di masyarakat seperti Taman Pendidikan Al-Quran hingga Majelis Taklim. Bantuan berupa fasilitas belajar untuk agama khususnya bagi anak-anak dengan tujuan menumbuhkan sifat cinta terhadap belajar keagamaan dengan fasilitas yang lebih baik yang diberikan oleh Tuan Guru Sahabat Ganjar. Tim TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjenguk relawan yang menjadi korban pengeroyokan oleh oknum TNI di Rumah Sakit Umum Daerah Padan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Informasinya pemirsa kami hadirkan usai jeda berikut. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pemirsa menjenguk relawan yang menjadi korban pengeroyokan oleh oknum TNI di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar meminta agar kasus tersebut diusut tuntas. Diduga penganiayaan terjadi karena anggota TNI ini terganggu dengan suara knalpot brong dari relawan Ganjar. Ganjar Pranowo tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah sekitar pukul 9 malam. Ganjar langsung masuk ke bangsal untuk melihat kondisi kedua relawannya yang dikeroyok oknum anggota TNI. Ganjar sempat berkomunikasi dengan salah satu relawannya yang terbaring di rumah sakit. Selain menanyakan kondisi terakhirnya, Ganjar juga berjanji akan meminta Panglima TNI mengusut tuntas kasus ini. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyesalkan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oknum TNI. Sebab menurut informasi yang diterima, penganiayaan itu terjadi secara spontan. Yang pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik ke dalam, dipukuli mereka yang berserakan. Saya kira ini peringatan untuk siapapun ya, kalau ada yang melanggar kasih pada aparat yang harus menangani. Ya, ada cerita main hakim sendiri. Ini cerita rakyat yang harusnya bisa diingatkan, siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan semena-mena. Kami akan urus itu. Sebelumnya, aksi penganiayaan relawan Ganjar Mahfud yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023 sempat terekam CCTV. Relawan yang sedang konvoi dengan motor tiba-tiba dihadang oleh sejumlah anggota TNI di depan markas Kompi Beyonif Raider 408. Dandim 0274 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko Wulang Wiwoho membenarkan aksi penganiayaan tersebut. Menurut Dandim, aksi main hakim sendiri itu terjadi karena para anggota kesal dengan suara bising knalpot brong dari motor yang dipakai oleh relawan Ganjar Mahfud saat konvoi. Saat beberapa anggota IPAN B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brong. Melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor tersebut. Saat ini Denpom Surakarta masih melakukan penyelidikan terhadap 15 anggota dari Batalion Infanteri Raider 408 Kompi Senapan B Boyolali yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut. Dari 7 korban penganiayaan, 5 sudah diperbolehkan pulang, sementara 2 lainnya masih dirawat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menikmati suasana malam pergantian tahun dengan menyapa warga Solo dan pelaku UMKM di kawasan Gatot Subroto, Solo, Jawa Tengah. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, dukungan untuk calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka kembali bertambah. Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan mengalihkan dukungan dari yang sebelumnya kepada capres nomor urut 3, Ganjar Mahfud.
Lantas, apa yang membuat masa akar rumput berpindah dukungan? Akankah bertambahnya dukungan kepada Prabowo Gibran ini dapat membuat Pilpres menjadi satu putaran terwujud? Puluhan kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan yang tergabung dalam elemen yang mengatasnamakan Pejuang P3 mendeklarasikan dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pejuang P3 berbeda dengan sikap resmi P3 yang kini mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Sebelumnya, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka juga mendapat dukungan 5 laskar organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Sleman, Yogyakarta. Deklarasi dukungan tersebut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Deklarasi Pejuang P3 dihadiri sejumlah tokoh partai berlambang Ka'bah tersebut dan mengklaim telah berkomunikasi soal dukungan ini kepada Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Perwakilan Pusat atau DPP Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi. Deklarasi ini juga dihadiri Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani. Dukungan ini bahkan diakui untuk membuat Pilpres hanya satu putaran saja. Kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3 menyatakan kita mendukung melalui gerakan Pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran insya Allah. Berpindahnya dukungan garis bawah P3 ini berpotensi menggerus suara Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang elektabilitasnya terus menurun dari sejumlah lembaga survei. Sementara itu bertambahnya dukungan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran semakin memuluskan langkahnya untuk mendorong satu putaran Pilpres 2024. Lantas akankah berpindahnya masa P3 ini bisa menambah daya dorong untuk satu putaran? Bagaimana kubu paslon nomor urut 3 menyikapi adanya perpindahan dukungan kepada Capres nomor urut 2? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menikmati suasana malam pergantian tahun dengan menyapa warga Solo dan pelaku UMKM di kawasan Gatot Subroto, Solo, Jawa Tengah. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Car Free Night saat malam pergantian tahun sontak menarik perhatian warga. Dengan pengawalan ketat pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres tidak menyurutkan antusias masyarakat yang ingin bersuah foto dengan Presiden atau sekedar bersalaman. Jokowi berjalan kaki dari perempatan Sigosaren menuju Ngarsopuro, Mangkunegaran yang berjarak sekitar hampir 1 kilometer. Tidak hanya berjalan-jalan menghabiskan malam pergantian tahun, Jokowi juga membeli beberapa macam jajanan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Putri Windasari. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.